Haleluya. Kita bersuka cita karena Natal hari ini, Barigas Unity. Amin Bapak Ibu. Amin. Kita siapkan hati kita. Sebelum kita mulai, kita akan berdoa. Kita berikan hati kita berdoa. Mari kita bangkit berdiri, kita memulai ibadah kita, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur ya Tuhan, kami boleh bersama-sama di tempat ini, Barigas Unity, untuk boleh merayakan perayaan atau kelahiran-Mu ke tengah dunia ini untuk menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa kami menyerahkan ibadah kami pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa Roh yang kudus memimpin ibadah ini. Setiap kami yang hadir, kami dipenuhi dengan sukacita, damai dan sejahtera daripada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, hanya Roh Kudus yang berkarya di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala kuasa kegelapan, roh jahat, iblis, setan, pembunuh di udara, orang-orang buat kami coba menghalangi, mencuri, merampas damai dan sejahtera di tempat kami. Di dalam hati kami bersatu hati dan memainkan tolak, katakan hancurkan segala kuasanya di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, menyerahkan ibadah kami ini ke dalam tangan-Mu, melalui hamba-hamba yang melayani dari pemimpin pujian, para singer, pemain musik, para penari, bagi semua kami yang hadir pagi hari ini, semua kami diberkati oleh Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus, segala hormat, segala pujian dan kemuliaan hanya bagi-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami memulai ibadah kami bersama-sama, kita katakan Bapak Ibu, sebelum duduk, mari kasih salam kiri kanan, ucapkan kata-kata berkat bagi saudara seiman kita. Barigas Unity. haleluya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita siapkan hati kita menikmati hadirat Tuhan. Kita menikmati sukacita Natal yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Biar damai sejahtera sukacita yang dari surga itu melingkupi tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Raja segala
ini tempat kami berdiri di tegak kami di pinggiran dan dipuji Yesus kami puja kami sembah sebagai Raja
Kami diselamatkan oleh Engkau Tuhan Yesus. Bagimu segala pujian, bagimu segala hormat, bagimu segala kemuliaan. Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Katakan sama-sama. Semua kita bersuka cita hari ini. Amin. Haleluya. Mari kita puji Dia. Kita sambut Raja di atas segala raja dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Mari bersuka cita.
Tetapi kami Tuhan Yesus pada siang hari ini, biarlah pesan Natal boleh kami terima Tuhan di siang hari ini melalui hamba. Berbicara Allah Roh Kudus bagi kami di dalam nama Tuhan Yesus.
Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Kau menuntun hidup kami sampai saat ini kami ada semuanya karena kasih setia karena kemurahan hati-Mu Tuhan, karena belas kasihan-Mu kami ada sampai hari ini Tuhan. Kami boleh memperingati kelahiran, kami boleh memperingati kedatangan, keselamatan yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Itu semuanya karena kasih karunia yang Tuhan, bukan karena hasil usaha kami, bukan karena perbuatan baik kami Tuhan. Tapi sungguh Kau yang berfirman, Kau yang pilih kami, Kau yang panggil kami. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan berfirmanlah kepada kami. Nyatakan isi hati. Pulihkan kami, sembuhkan kami, bangkitkan kami oleh kuasa firman-Mu. Hiburkan hati kami. Kami tidak mengizinkan segala kuasa-kuasa lain yang coba-coba mengganggu hati dan pikiran kami, yang coba menghalangi kami untuk mengerti firman Tuhan, yang coba menghalangi kami untuk hidup dalam tujuan Tuhan, dalam panggilan Tuhan. Kami sepakat siapapun itu, roh najis, kuasa-kuasa kegelapan, manusia-manusia lama kami yang coba mengganggu kami, bahkan pikiran-pikiran yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, kutuk-kutuk keturunan, kami sepakat siapapun itu, apapun itu, kami sepakat, kami ikat, kami tolak, kami batalkan, kami hancurkan kuasanya dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, dan tunggus kami semua dengan kuasa darah berfirman Tuhan. Sekali lagi firman-Mu menyembuhkan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Silakan Bapak Ibu saudara sekalian. Shalom. Haleluya. Sekali lagi shalom. Ada kabar? Barigas ikhlas atau barigas luar biasa? Haleluya. Bapak Ibu saudara sekalian, kita bersyukur sama Tuhan ya untuk kasih setia Tuhan dalam seluruh kehidupan kita bisa bernatal ya. Ya. Itu telepon Pak Pendeta tadi saya. Kamu yang firman Tuhan luar biasa ya. Di gedung yang sangat luar biasa ini, haleluya. 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 Karya tangan Tuhan yang sangat luar biasa. Amin. Aduh, kami belum punya gedung dan tanah aja belum. Apa lagi gedung? Ya. Apa kata Pak Adi? Ya. Kami dulu tuh gereja tanpa atap. Sekarang gereja tanpa tembok. Tapi nanti atap dan temboknya akan bersama-sama. Haleluya, amin. Asal kita mau tetap setia dalam panggilan Tuhan, Tuhan pasti sediakan semuanya. Amin. Saya bersyukur sekali sama Tuhan ya. Kita boleh bersatu bersama-sama untuk boleh beribadah kepada Tuhan. Bukan hanya sekedar bersama-sama beribadah kepada Tuhan, ya, tetapi mengerjakan apa yang Tuhan percayakan, mengerjakan panggilan yang Tuhan sudah berikan letakkan dalam hidup kita. Itulah yang harus kita kerjakan ke depannya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Itu sebabnya ada unity, ada kebersamaan, ada kesatuan. Saudara, seluruh dunia merayakan Natal hari ini. Benar kan? Benar kan? Semua dari kota yang paling besar sampai desa-desa semuanya merayakan Natal. Tetapi banyak kali orang Kristen tidak mengerti apa sih sebenarnya Natal, ya. Bahwa Tuhan datang untuk menyelamatkan kita orang berdosa ini, ya. Tuhan hadir dalam hidup kita, itu artinya Natal, ya. Tuhan datang bukan seperti 2000 tahun yang lalu seperti bayi dalam palungan, ya. Bukan seperti itu lagi. Dia datang dalam hidup kita sebagai Tuhan dan Raja, sebagai Juru Selamat yang harus kita taati, yang harus kita ikuti semua perkataan dan arahannya. Itulah Natal yang sebenarnya yang dalam hidup kita itu terjadi hari-hari ini, ya, bahwa kita diselamatkan Tuhan. Tuhan hadir dalam hidup kita untuk menggenapi rencananya, untuk mengerjakan pekerjaan Dia yang telah datang ke dunia ini. Untuk kita lanjutkan, Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk kita teruskan pekerjaan Tuhan ketika Dia datang sebagai manusia. Itulah sebabnya ketika Dia naik ke surga, Dia memberi pesan, pergilah
Nah itu saudara sekalian. Itu sebabnya kita ditetapkan Tuhan bukan hanya untuk lahir baru, bukan hanya untuk selamat, tetapi Dia menyiapkan kita untuk mengerjakan pekerjaan yang besar. Tidak ada orang yang diselamatkan Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, hanya untuk dirinya sendiri. Tidak ada orang yang Tuhan lahir dalam hidupnya, Tuhan datang dalam hidupnya, Tuhan hadir dalam hidupnya hanya untuk dia sendiri, untuk bersenang sendiri, untuk mati masuk surga, menerima berkat Tuhan, sukacita begitu saja. Tidak, saudara sekalian. Tuhan hadir dalam kehidupan kita, Tuhan selamatkan kita, semua kita. Tuhan mempunyai tujuan yang jelas. Tuhan menetapkan pekerjaan yang besar untuk kita kerjakan, saudara sekalian. Amin, saudara. Amin. Itulah Tuhan kita. Itulah Tuhan kita. Amin, saudara. Bukan kamu yang pilih aku, tapi aku yang pilih kamu, kata Tuhan. Dan aku menetapkan kamu untuk kamu pergi. Untuk kamu pergi, karena aku menetapkan kamu, kata firman Tuhan. Untuk kamu pergi dan menghasilkan buah yang tinggal tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikan Bapa kepadanya. Efesus 2 ayat 8-10 mengatakan demikian juga. Karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usaha, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaan, namun ada orang yang memegahkan diri. Amin, saudara. Dan Tuhan mengatakan ayat 10 ini, Efesus 2 ayat 10. Tuhan mempersiapkan untuk kita pekerjaan yang baik, yang Tuhan sudah siapkan. Karena kita sudah diciptakannya, karena Dia sudah hadir dalam kita diciptakan Allah itu, diciptakan Bapa menjadi manusia yang baru. Diciptakannya dalam Yesus untuk apa? Yesus lahir dalam hidup kita untuk mengerjakan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dan Dia adalah firman Tuhan, dan Dia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin, saudara. Itulah sebabnya ada Natal. Yesus lahir dalam hidup kita. Kita dijadikan Bapa menjadi ciptaan yang baru untuk melakukan pekerjaan yang baik yang Bapa sudah siapkan. Kita kerjakan. Harus kita kerjakan. Karena firman Tuhan mengatakan Dia mau supaya kita hidup dalam pekerjaan yang baik. Pertanyaannya, pekerjaan baik seperti apa sih Tuhan siapkan untuk kita dalam kehidupan kita ini? Persiapan pekerjaan kita seperti apa? Apakah kita bekerja banting tulang dan menerima berkat? Oh, bukan begitu, saudara-saudara. Apakah kita menjadi pengusaha yang besar, yang sukses, yang hebat, atau menjadi pejabat yang sangat luar biasa? Allah hadir dalam hidup kita. Oh, bukan itu saja. Mungkin justru juga Tuhan bisa memakai kita seperti itu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi pekerjaan baik adalah pekerjaan yang ada di isi hati Tuhan, yang ada di hati Tuhan. Itulah yang harus kita kerjakan. Amin. Sebagai orang yang sudah diciptakan Tuhan dalam Kristus Yesus, sebagai orang yang sudah diselamatkan Tuhan, pekerjaan baik yang Tuhan siapkan untuk kita harus melakukannya adalah menuai jiwa-jiwa. Karena memang itu isi hati Tuhan. Untuk apa dan apa? Untuk apa Tuhan hadir di tengah-tengah dunia ini? Untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Ada yang lain. Percaya. Betapa berharganya hidup saudara dan saya. Itu sebabnya kadang-kadang kita sendiri itu tidak menghargai hidup kita. Tetapi Tuhan menghargai hidup kita. Memandang kita ini mulia. Itu sebabnya Tuhan tebus kita. Tuhan hadir dalam hidup kita. Amin, saudara. Itulah pekerjaan baik. Pergilah jadikanlah semua bangsa. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah sekelilingmu. Ladang-ladang telah memenuhi siap untuk dijual. Itulah pekerjaan baik yang Tuhan sudah siapkan untuk kita harus melakukannya. Karena Tuhan bilang, Allah itu mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin, saudara. Amin. Amin. Nah, itulah sebabnya saya mengambil tema ini. Fokus pada panggilan Tuhan. Fokus pada panggilan Tuhan. Untuk apa? Untuk kita mengerjakan. Untuk kita mata kita terus tertuju kepada Tuhan. Supaya kita tidak menyimpang dari panggilan Tuhan. Di Natal ini, saudara sekalian, saya mau membagikan ini.
Ketua kita, Bapak Gembala kita, Bang Adi sudah menyampaikan kemarin Natal Liga bahwa kita harus masuk dalam musim yang baru yang Tuhan sedang kerjakan. Musim yang baru. Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang besar dalam hidup kita. Gelombang yang baru dalam kehidupan kita. Sesuatu yang besar. Sesuatu yang besar. Tuhan sedang kerjakan lewat gerejanya, lewat hidup kita, lewat Marigas Unity yang bisa katakan amin. Tuhan sedang bekerja. Tuhan tidak pernah tinggal diam, Roh Kudus sedang bekerja membawa kita. Itu makanya ke depan ini saudara, dan sebelum tahun kita jangan tidak mengerti bahwa hidup kita dipanggil Tuhan untuk mengerjakan pekerjaan yang besar. Semua kita. Itu sebabnya mata kita harus tetap tertuju kepada Tuhan. Jangan sampai menyimpang saudara sekalian. Kenapa? Karena kalau kita tidak fokus pada panggilan Tuhan, pada pribadi itu, pada Yesus Tuhan kita akan ketinggalan. Seperti wanita yang bodoh. Saudara sekalian, bukan dia tidak mengenal Tuhan, bukan dia tidak mengalami kemurahan daripada Tuhan, tetapi Tuhan menolaknya. Bukakanlah kami pintu, bukakanlah kami pintu. Tetapi Tuhan bilang, aku tidak mengenal kamu. Coba kita lihat Amsal 4. Amsal 4. Mungkin sebentar saja saya menyampaikan firman. Mungkin ya. Biasanya agak lama. Tadi Pak Pendeta, Pak Gembala, Pak Ketua kita tadi nggak ada pesan kok, sebentar saja nggak ada bilang itu. Ya. Makanya udah tersedia kok bisa saudara sekalian ya. Ya bisa jam 12 kok. Tapi nggak ada waktu. Amsal 4 fokus pada panggilan Tuhan. Amin. Ayat 25 sampai dengan 27 kita baca bersama-sama. Amsal 4 mulai ayat 5, 26, 27. Sudah dapat katakan amin? Indai? Jadi puji Tuhan. Amsal 4 ayat 25, 26, 27. 1, 2, 3. Biarlah matamu memandang terus ke depan dan tatapan matamu tetap ke muka. Tempuhlah jalan yang rata dan hendaklah tetap segala jalanmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Yang berkata amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan mengingatkan kita, memberitahukan kepada kita, biarlah matamu memandang terus ke depan. Artinya kita harus fokus. Fokus artinya memusatkan perhatian, Bapak Ibu. Itu artinya fokus. Memusatkan perhatian kita. Biarlah matamu memandang terus ke depan dan tatapan matamu tetap ke muka. Amin, saudaraku. Mata, saudara sekalian, kalau dalam bahasa Ibrani, saudara, itu mengibaratkan hati, saudara sekalian. Tuh, saudara sekalian, biarlah hati kita, biarlah mata kita terus memandang ke depan, memandang terus ke depan, dan tatapan matamu tetap ke muka, terfokus. Tempuhlah jalan yang rata dan hendaklah tetap segala jalan. Tempuhlah jalan yang rata. Terjemahan lainnya, berhati-hatilah kau memilih jalan. Perhatikan, pertimbangkan baik-baik. Tempuhlah jalan kebenaran itu. Dan hendaklah tetap segala jalan. Jangan berhenti. Tetaplah melangkah. Tetaplah berjalan dalam kebenaran. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Saudara, kalau mata kita, hati kita tetap memandang ke depan, saudara sekalian, kita susah untuk memandang, untuk menyimpang ke kanan ke kiri. Tetapi kalau mata kita sudah mulai tidak fokus, ya saudara sekalian, tidak memusatkan perhatian lagi kepada apa yang di depan. Saudara perhatikan. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jauhkanlah kakimu dari kejahatan.
ketika kita melakukan kejahatan. Bukan masalah kita membunuh orang, bukan masalah kita merampok orang, saudara. Kalau kita sudah tidak fokus lagi ke depan, kita akan menyimpang. Akibatnya apa? Kita pasti melakukan kejahatan. Itu sudah pasti. Itu sebabnya penting sekali bahwa ini kita harus fokus kepada panggilan Tuhan. Sehingga kita mempunyai tujuan yang jelas. Sehingga kita tidak menyimpang ke kiri atau ke kanan. Kalau sempat kita tidak fokus, Bapak Ibu perhatikan dalam seluruh kehidupan kita. Kalau sempat kita tidak fokus, kita pasti akan kompromi, akan hidup dalam yang namanya kejahatan. Pasti saya percaya. Itu makanya kita harus fokuskan apa yang kita lakukan. Apa yang menjadi fokus kita hari-hari ini? Apa? Apakah karir kita? Apakah usaha kita? Apakah yang lain? Apakah kesenangan kita? Apa yang menjadi fokus kita? Apakah teman hidup kita? Apakah siapa pasanganku nanti? Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jangan menggunakan ke dalam. Bagaimana caranya supaya kita fokus tetap pada panggilan Tuhan? Nah, ini yang penting kita harus tahu. Bahwa sekali lagi Tuhan hadir dalam hidup kita untuk kita melakukan pekerjaan yang besar yang dipersiapkan Allah sebelumnya, dan Dia mau supaya kita hidup di dalamnya. Sekali lagi, tidak ada orang yang diselamatkan Tuhan hanya untuk kepentingan dirinya sendiri, hanya untuk senang-senangnya sendiri, hanya untuk sekedar hati masuk surga. Tidak seperti ini, saudara-saudara. Tuhan selamatkan kita untuk menyatakan kemuliaan, untuk memenuhi jiwa-jiwa. Tapi bagaimana caranya supaya kita tetap fokus? Yang pertama, saudara-saudara, coba kita lihat Yosua. Yosua 1. Yosua 1 ayat 7. Sudah dapat katakan amin? Sudah dapat? Yosua 1 ayat 7 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba-Mu Musa. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung dan pergi kemanapun engkau pergi. Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana supaya kita tetap fokus pada panggilan Tuhan? Kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita mau terus berjalan ya ke depan, siapa yang menjadi tujuan kita di depan? Yesus. Kalau kita mau terus hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus, hidup dalam panggilan Kristus, dan teguhkanlah hatimu, bertindak hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepada. Artinya begini, saudara sekalian, kalau kita mau fokus pada panggilan Tuhan, kepada Yesus Tuhan kita yang ada di depan kita, saudara sekalian, kita harus hidup sesuai dengan petunjuk-petunjuk Tuhan. Kita harus hidup sesuai dengan hukum-hukumnya Tuhan, dengan aturan-aturannya Tuhan, dengan perintah-perintahnya Tuhan yang telah diteruskan kepada kita melalui hamba Tuhan, melalui pemimpin kita. Kita harus melakukan. Kenapa? Supaya kita bertindak hati-hati, supaya hidup kita terjaga, supaya kita tidak menyimpang. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Kalau kita hidup dalam panggilan Tuhan, kita hidup berfokus pada Tuhan, Bapak Ibu Saudara
kita pasti beruntung. Tidak mungkin tidak. Tidak mungkin tidak. Jadi kita pasti beruntung. Diberkati, dicukupkan Tuhan, dipelihara Tuhan, dibuat Tuhan menjadi berhasil apapun yang kita kerjakan. Asal kita mau tetap berpegang teguh pada perintah Tuhan, pada hukum-hukumnya. Saudara, kalau kita tidak berpegang pada hukum, apa yang terjadi di tengah-tengah dunia ini? Hukum pemerintah saja harus kita lakukan, apalagi hukum kerajaan Allah. Kalau kita mau melihat kemuliaan Tuhan ke depan ini, kita harus merelakan diri kita hidup sesuai dengan aturan yang Tuhan sudah berikan. Amin. Bagaimana supaya kita tetap fokus berpegang pada hukum-hukumnya Tuhan, berpeganglah pada perintah-perintah Tuhan. Karena begini, kalau kita tidak hidup dalam perintah Tuhan, kita tidak akan melihat, ya. Kita tidak akan masuk dalam rumah Bapa yang indah. Kenapa? Karena firman Tuhan bilang, Yohanes 12 ayat 50 kalau saya tidak salah, bahwa perintah-perintahnya adalah hidup yang kekal. Banyak orang Kristen sekarang beralih dibaptis di Sungai Jordan, Sungai Katingan, Sungai Barinto, dibaptis di tumbang-tumbang. Baptis tidak cukup 1 kali, mau ada 10 kali biar plong. Tetapi tidak mau hidup dalam aturannya Tuhan. Nanti kalau ditanya, kemana kamu kalau mati? Aku tane para surga. Apa? Buat surga. Aku akan masuk ke dalam surga. Tapi tidak mau melakukan perintah Tuhan. Oh, saudara-saudara. Karena Tuhan Yesus mengatakan bahwa perintah-perintah Bapa itu kepada, bahwa perintah-perintahnya adalah hidup yang kekal. Amin. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepada. Perhatikan apa yang kita kerjakan, apa yang kita sedang berbuat, sesuai dengan perintah Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan. Kalau sudah tidak sesuai, saudara sekalian, apalagi hati nurani kita sudah dan kita itu, tinggalkan apa yang kita kerjakan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Bertindaklah hati-hati. Bertindaklah hati-hati. Jangan menyimpang. Kenapa? Karena panggilan Tuhan ini sangat penting, menyangkut kehidupan yang kekal. Amin. Amin. Itulah sebabnya Tuhan hadir dalam hidup kita untuk kita hidup dalam kasih karunia, hidup dalam panggilan Tuhan, tidak menyimpang dari panggilan Tuhan. Hiduplah sesuai dengan hukum Tuhan, hiduplah sesuai dengan aturan-aturan yang sudah Tuhan berikan. Dengarkan apa yang dikatakan oleh pemimpin kita. Ya, jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Ya, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba Musa. Tuh. Dengarkan apa kata pemimpin kita. Loh, saya tunduk loh sama Bang Adi sebagai dia pemimpin kami, ketua di EU meeting. Saudara yang saudara bilang saya nggak tunduk, saya tunduk tak? Siap. Coba tanya Bang Adi, pernah nggak saya mau bantah? Nggak pernah saudara sekalian. Kenapa? Menundukkan diri itu sesuai dengan hukum itu, peraturannya Tuhan. Saudara mau nanti di dunia atau yang nggak tunduk sama pemimpin saudara. Gimana? Jangan menyimpang ke kiri atau ke kanan. Harus terus fokus ke depan. Ya. Biarlah matamu memandang terus ke depan dan tatapan matamu tetap ke muka. Tempuhlah jalan rata, jalan yang rata, dan hendaklah tetap segala jalannya. Janganlah menyimpang ke kanan atau kiri. Jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Yang kedua, bagaimana supaya kita tetap memandang ke depan, berfokus kepada Tuhan. Saudara, coba kita lihat.
Filipi Haleluya. Filipi 3 Filipi 3 ayat 13 dan 14. Filipi 3 ayat 13 dan 14. Kita dapat katakan amin Tuhan. Kita baca bersama-sama. Filipi 3 ya. Ayat 13 14. Kita baca bersama-sama. 1 2 3. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk apa? Untuk memperoleh hadiah, yaitu apa? Panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Yang percaya katakan amin. Dia rindu sekali menjadi serupa dengan penderitaan Kristus. Dia rindu sekali menjadi segambar dan serupa dengan Kristus. Paulus ini, ya, bukan berarti aku telah mendapatnya, menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan supaya aku tetap hidup dalamnya. Apa yang dilakukannya? Aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Saudara, ini waktunya bukan santai-santai lagi. Ini waktunya kita harus berlari kepada panggilan Tuhan, kepada tujuan yang Tuhan sudah tetapkan. Berlari-lari kepada Kristus. Supaya apa? Supaya kita tetap hidup, tidak menyimpang ke kiri atau ke kanan dari panggilan kita. Lupakan apa yang telah di belakang kita. Jangan ingat-ingat lagi. Kalau kita sudah mengampuni, ya sudah ampuni saja. Jangan mungkin-mungkin lagi. Dulu kamu itu mah, udahlah, saudara lain tahu itu. Dulu kamu mah, papamu itu, mamamu itu merendahkan saya tuh. Jangan pandang lagi ke belakang, amin. No turning back katanya. Lagunya si Noksek yang dari India sana 1860. Ketika dia dibunuh, ya, karena mempertahankan imannya, dia tidak mau kembali ke belakang lagi. Saudara, aku melupakan apa yang di belakang dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapan. Udah, jangan ingat-ingat yang lama-lama lagi, amin. Supaya apa? Kalau kita terus menoleh ke belakang, kita tidak akan mengerjakan panggilan Tuhan. Lupakan apa yang di belakang kita. Hanya satu yang tidak boleh saudara lupakan, apa? Hanya satu yang tidak boleh dilupakan. Yang di belakang kita, yaitu hutang. Itu hutang harus dibayar. Saya aja ada tuntutan BPJS loh. Hati saya ini bekerja, aduh sampai kapan saya datang ke kantor BPJS. Pak, bagaimana caranya pemutihan? Bagaimana caranya supaya dia bisa diputihkan? Saya WA lagi kantor BPJS, masih belum ada balasan. Mohon diputihkan. Ada komunikasi yang baik. Itu hutang bukan merugikan orang. Apalagi kalau hutang sama orang. Kalau hutang jangan saudara lupakan, amin. Semua yang masalah sakit hati, yang masalah anu itu saudara lupakan. Ya. Saudara jangan lihat ke belakang lagi. Kalau sudah dibereskan hidup kita, apalagi sudah pelepasan, sudah cabut akal, apalagi sudah ini itu, masih diingat-ingat lagi di belakang. Dulu pacar kamu itu, pola-pola kamu bertemu dengan dia tadi kamu. Aku melupakan apa yang telah di belakang dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapan dan berlari-lari kepada tujuan. Ini sama-sama kita harus sekarang berlari-lari kepada tujuan. Menua
Artinya apa artinya? Pemberian anugerah itu. Betul ya? Ada penuaian, ada reaction. Tadinya saya mau bikin bahasa Inggris harvest, ya, tapi nanti orang nggak ngerti ya, harvest, harai, gitu. Ya, kita berlari-lari ke sana. Untuk apa? Untuk menggenapi panggilan Tuhan, untuk menunaikan isi hati Tuhan, beban hati Tuhan, sampai Dia mau turun ke dunia, sampai ada yang namanya Natal. Apa isi hati Tuhan? Jiwa-jiwa diselamatkan, orang tua kita diselamatkan. Mina mama, tapi kita perlu bakas kita harus diselamatkan oleh Tuhan. Wujudnya, ya, berlari-lari, mengarahkan diri ke depan kepada tujuan. Saudara, jangan lihat ke belakang. Ini penting saudara sekalian. Sudah. Jangan lihat ke belakang lagi. Di pelayanan, di rumah tangga. Jangan lihat ke belakang lagi. Kalau sudah, bereskan sudah. Karena gini loh, kalau kita naik kendaraan saja, kalau ke belakang kita masuk paret nggak? Masuk paret, apalagi kalau lihat jalan sini, kalau saudara nggak fokus ke depan. Saudara, itu paret yang besar itu di tengah-tengah itu. Saudara kalau lihat ke belakang, masuk ke dalam rumah, siap-siap saudara. Karena begini, ada kesaksian Pak Gembala senior kita dulu. Waktu itu dia melayani di Malang atau di Brunei, ya. Waktu dia berdoa untuk orang-orang sakit, orang-orang lumpuh, seorang ibu yang besar badannya duduk di kursi roda saudara saya. Pak Gembala bilang, ibu kenapa tidak bisa jalan? Kenapa? Dia memandang ke kiri kanan, dia mencari suaminya. Waktu ditanya Pak Gembala senyum, ya, dia melihat wajah suaminya, dia menangis karena dia ini kok. Kenapa? Waktu kami goncengan, naik sepeda motor, ada cewek cantik lewat di sebelahnya, dia membalik matanya ke belakang terus. Akhirnya kami masuk paret. Saya terjungkang Pak, gara-gara matanya ini. Akhirnya apa yang terjadi? Ketika dia masuk paret, istrinya tidak bisa jalan. Tuh, bapak-bapak fokus ke depan, amin. Nggak ada bapak-bapaknya diam, nggak mau fokus ke depan. Bapak-bapak fokuslah ke depan. Jangan lihat ke belakang, samping kiri kanan. Rumput tetangga lebih subur daripada rumput di tempat saya. Apa ini? Akhirnya ketika Pak Ibu mau mengampuni suaminya, bawa, ya udah, jalan sana sekarang. Jalan dia sudah. Tuh. Itu bisa lihat Pak Gembala kita dulu. Tuh. Jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan. Fokuslah kepada Tuhan. Ini adalah panggilan. Karena kita ini pribadi yang sangat mulia. Diselamatkan Tuhan bukan hanya untuk boleh. Bukan untuk begitu saja. Ya. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Hadiah sudah berbicara tentang kemenangan. Perhatikan baik-baik. Tidak ada orang yang tidak menang diberi hadiah di dalam perlombaan. Berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Hadiah berbicara tentang mahkota. Saudara sekalian, berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dalam Allah dari Allah yang Kristus. Sampai kita dipanggil ke dalam rumah Bapa yang kekal, memperoleh hadiah yang tidak pernah dapat digantikan oleh apapun juga. Mahkota kemuliaan. Amin. Itu yang dilakukan Paulus.
dia fokus pada panggilannya. Walaupun dia bekerja sebagai tukang tenda, walaupun dia mengalami pergumulan yang besar, dia tetap fokus pada panggilan Tuhan. Itu yang dilakukan. Bukan berarti kita tidak boleh bekerja, bukan berarti kita tidak bisa bekerja, mencari uang, mencari keuntungan, bukan begitu saudara-saudara. Tetapi kita harus tetap fokus kepada Yesus Tuhan kita, berlari-lari, tidak menoleh ke belakang, supaya kita jangan menyimpang pikiran ke belakang. Lupakan apa yang telah kita lakukan. Lupakan. Amin. Lupakan kekecewaan kita, kepahitan kita, kebencian kita, keterlukaan kita. Lupakan. Jangan kita bawa balik. Amin. Jangan kita bawa balik. Saudara, itulah sebabnya betapa penting kita usaha dalam panggilan kita. Sebab begini kata firman Tuhan Matius 20 ayat 12. Sebab banyak yang dipanggil tapi sedikit yang terpilih. Banyak orang dipanggil Tuhan, tetapi tidak mau mengerjakan panggilan itu. Sedikit yang terpilih untuk masuk ke dalam rumah Allah. Sedikit yang terpilih untuk tinggal bersama-sama dengan Tuhan. Itu sebabnya kita harus menguatkan hati kita. Jangan sampai kita menjadi orang yang tidak terpilih. Hiduplah dalam panggilan Tuhan. Hiduplah berfokus kepada Yesus Tuhan kita, kepada apa yang menjadi kerinduan hatinya untuk kita kerjakan. Tetaplah kerjakan apa yang menjadi perintah Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan harus kita kerjakan. Hiduplah sesuai dengan hukum, sesuai dengan petunjuk yang Tuhan sudah berikan melalui hamba-Nya, melalui perlindungan kita. Hiduplah di dalam itu, supaya kita tidak menyimpang ke kiri atau ke kanan dari panggilan Tuhan. Mari kita berdoa. Haleluya. Haleluya. Tundukkan kepala saudara-saudara. Pandangan kita, mata kita yang tertuju kepada Tuhan adalah bukti betapa kita mencintai Tuhan. Ketika kita hidup dalam perintah-perintahnya, dalam hukum-hukumnya, adalah bukti bahwa Tuhan yang menjadi segala-galanya bagi kita. Oh, ya Allah. Kedepan ini Tuhan semakin giat, semakin kuat bekerja untuk menggenapi rencananya di muka bumi ini. Prediksi orang-orang dunia, orang-orang yang mengenal Tuhan sekali, akan banyak terjadi kegoncangan-kegoncangan di dunia ini, saudara sekalian. Baik goncangan keuangan, perekonomian, pekerjaan. Tetapi ketika kita terus memandang kepada Yesus, hidup dalam panggilan, menjaga hati kita supaya tidak menyimpang dari hukum-hukum Tuhan. Itu terjadi kalau kita cinta kepada Dia. Firman Tuhan Mazmur 91 mengatakan yang 14. Sungguh hatinya melekat kepada kata Tuhan, maka aku akan menemukannya. Aku akan membentenginya sebab dia mengenal namaku. Bila dia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan terbaik. Bukan tidak ada tantangan di depan kita, bukan tidak ada pergumulan, tapi Tuhan mengatakan, aku akan meluputkannya dan memuliakan dia. Sungguh hatinya melekat kepadaku, sungguh cintanya, kalau terjemahan mengatakan demikian, sungguh cintanya hanya tertuju kepadaku.
Bapak Ibu, kita akan memberikan korban syukur kita. Satu, baik Bapak Ibu, kita berdoa persembahan. Bapa, kami bersyukur ya Tuhan, kasih dan anugerah-Mu yang melimpahkan bagi kami ya Tuhan. Dan kami bersyukur untuk hari ini mengingatkan Engkau lagi bagi kami ya Tuhan, untuk kami beroleh keselamatan. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan dalam hidup kami, panggilan Tuhan atas hidup kami ya Tuhan. Dan terima kasih untuk segala sesuatu yang boleh kami nikmati ya Tuhan. Semuanya adalah berkat Tuhan. Dan kami mau persembahkan semuanya ke hadapan-Mu dalam hadirat ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bawa di hadapan. Haleluya. Silakan memberi setiap korban yang sudah disediakan. Kita akan pujian tentang kita surga bergema.
kami di hadapan Tuhan. Terima kasih kalau kami boleh merayakan hari Natal, kelahiran Tuhan dalam hidup kami, bagi kota kami, bagi provinsi Kalimantan Tengah, bahkan bagi negeri kami Indonesia. Kami percaya Tuhan, lebih dari kami mengasihi kota kami, lebih dari kami mengasihi bangsa dan negeri ini, Tuhan terlebih mengasihi bangsa dan negeri kami. Kami mengangkat hati kami di hadapan Engkau. Firman-Mu katakan, barang siapa berseru di dalam namaku, maka Engkau akan menyelamatkan. Kami berseru pada siang hari ini, menaikkan doa kami di hadapan Engkau, memohon belas kasihan Tuhan atas kota kami Barangkaraya. Bapa, curahkan hujan keselamatan, curahkan hujan penghormatan atas kota kami Barangkaraya. Karena untuk itulah
syukur. Haleluya. Semoga kita diberkati. Amin. Satu pujian lagi bagi Tuhan. Amin. Masih bersemangat. Haleluya. Bapak Ibu Saudara terkasih, walaupun kita ada di tengah-tengah dunia ini dan kita melihat ketidakpastian, tidak menentu dunia ini, benar? Tidak ada harapan di dunia ini, amin, benar? Tapi kita punya iman kepada Tuhan. Jemaat Tuhan Barigas Unity akan mengalami musim yang baru. Haleluya. Mari bersama. Jadi menjadi pernyataan iman kita. Kita masuk pada musim yang baru. Musim yang sudah Tuhan sediakan dalam hidup kita. Haleluya. Musim baru telah tiba.
Semua diberkati oleh Tuhan. Amin. Amin, Barigas. Ya, saudara, kita masuk dalam kegerakan Tuhan bersama bersama-sama dalam Barigas Unity. Amin, saudara. Ya, karena tahun 2026, walaupun dunia bergejolak, tapi gereja Tuhan akan naik. Diberkati oleh Tuhan. Ya, bersehati, itu yang Tuhan kehendaki. Amin, saudara. Kita akan masuk dalam musim yang baru, kegerakan yang baru. Ya, Barigas Unity akan menggenapi visi Tuhan, rencana Tuhan. Amin, saudara. Ya, bersehati bersama-sama. Amin. Tetap semangat, tetap kuat. Semuanya hidup dalam panggilan Tuhan. Sesuai pesan firman Tuhan hari Natal ini. Amin. Berjalan dalam panggilan Tuhan. Fokus. Kalau tak fokus, tabrak. Kalau tabrak terjadi kecelakaan, masuk rumah sakit. Ya, semua kita fokus. Amin. Ya, selamat hari Natal bagi kita semuanya, saudaraku. Puji Tuhan, saudara. Ya, jangan pulang dulu, ada makanan Natal bagi kita, saudara. Ya, Tuhan memberkati kita. Kami bersama-sama merayakan hari Natal ya Tuhan, memperingati bahwa Tuhan kami pernah datang ke dunia ini dan mati bangkit bagi kami dan akan datang kembali dari surga untuk menjemput kami gereja-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih, tidak ada seorang pun yang tertinggal pada saat kedatangan-Mu dalam Barigas Unity ini ya Tuhan. Tuhan pegang kami semuanya, terus bergerak dalam panggilan Tuhan, terus berjalan dalam kegerakan Tuhan, untuk lewat hidup kami jiwa-jiwa diselamatkan ya Tuhan. Terima kasih Bapa untuk semuanya. Diberkatilah Barigas Unity di dalam nama Tuhan Yesus. Diberkatilah setiap pribadi dan keluarga rumah tangga dalam nama Yesus. Kami mau akhiri Tuhan ibadah Natal kami untuk hari ini, dan biarlah berkat-berkat-Mu Kau curahkan bagi kami berlimpah-limpah. Jemaat Tuhan, umat Tuhan yang terkasih, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Wajah Tuhan menyinari kau, mencurahkan anugerah dan kasih karunia berlimpah-limpah. Hidupmu diberkati oleh Tuhan. Tidak usah takut, tidak usah khawatir, tidak usah gelisah. Berjalanlah bersama dengan Tuhan. Tuhanlah yang memberkati kau dalam keluarga rumah tanggamu, suami istri, anak-anak, buah kandungan, cucu menantu, semua diberkati dalam nama Yesus. Ladangmu, ternakmu diberkati oleh Tuhan. Usaha pekerjaan diberkati, studi pendidikan diberkati, dan hidupmu menjadi berkat bagi sangat banyak orang, dan Tuhan dipermuliakan. Biarlah persekutuan dengan Roh Kudus menguasai kehidupan kita. Kekuatan kuasa Tuhan menaungi kita. Malaikat surgawi berjaga-jaga atas setiap kehidupan kita, mendatangkan segala kebaikan dalam segala sesuatu. Pulanglah dengan selamat, bersukacitalah di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami sudah berdoa dan kami percaya. Haleluya, kita berkata.
kita untuk berdoa. Puji Tuhan. Baik, sebelum kita berjalan-jalan ke rumah-rumah saudara, kebetulan kami tidak open house, jadi kita makan di sini saja. Amin. Saudara yang sudah kelaparan, terus berkati. Mari kita berdoa. Kita berdoa makanan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih buat berkat-Mu Tuhan, buat berkat kebenaran firman-Mu yang sudah kami terima, biarlah itu terus bertumbuh dalam hidup kami. Dan sebentar kami juga mau makan Tuhan, biarlah Tuhan berkati makanan ini menjadi kesehatan bagi tubuh kami. Dan kami bersyukur atasnya, diberkati DBI Barigas kemenangan Tuhan Yesus yang sudah menyediakan makanan bagi kami semua. Diberkati makanan ini demi nama Haleluya. Amin. Silakan kalian mengerti terus berdoa. Yang mana ya,